Oke. DCI ini salah satu paling besar, Pak, data center di Asia Tenggara ya, kita bisa bilang. Di Indonesia lah. Tapi di Asia Tenggara udah bersaing Yeah. udah juga bersaing sekarang. We have Nah, a itu good reputation there. faktor kuncinya apa, Pak? Dibandingkan sebenarnya lokal nggak cuma DCI. Lokal ada sekarang beberapa yang besar kan pemain besar mau mulai main nih sekarang nih. Nah, apa yang bisa bikin DCI itu akhirnya punya economic moat atau competitive advantage dibanding yang lain? Beberapa hal. Satu, kita aware waktu dulu DCI kita bisa dibilang pionir untuk hyperscale data center dan juga untuk high quality data center. Tapi kita aware satu waktu market Indonesia ini akan flooded juga, terutama investasi dari asing yang masuk, bukan hanya lokal. Kalau lokal kan ada beberapa yang pemain lamanya, yang kita lebih ngelihatnya pemain global yang masuk, dan itu big fund di belakangnya. Ya. Ya, jadi kita bilang oke, we have to be ready for it. Jadi kita mesti fine tune semua, kita punya kompetensi. Contohnya kecepatan membangun data center misalnya. Satu, on top of the high quality operational excellence lah, yang di-equip dengan AI dan lain-lain, sehingga kualitinya. Nah, kecepatan untuk bangun kita mesti percepat. Kalau standar marketnya itu di Indonesia bangun antara 8 bulan sampai 1-2 tahun, kita harus bisa 1 tahun misalnya. Lalu capex per megawatt, average di Indonesia around $10 million per megawatt. We have to be able to be at least 30% lower. Ya. Nah, itu effort yang kita sudah plan dan kita fine tune semua, ya, tanpa sacrifice the quality. Oke. Sehingga kalau kecepatan itu bisa 1 tahun, kita nggak terlalu constraint dengan growth yang kita, kalau growth-nya besar. Kenapa? Untuk dapat klien besar, itu biasanya kita dikasih waktu 1 tahun untuk dari mulai signing kontrak sampai dengan itu mereka ready untuk masuk. Nah, kalau kecepatan kita 1 tahun untuk bangun, kita dapat kontrak dulu, secure, dapat kontrak, baru keluar investasinya. Ya kan? Dibandingkan kalau ngebangun gede dulu, terus baru coba ngisi. Ini yang akan jadi pitfall-nya dari data center. Karena data center, setelah kita pelajari, bisnis itu kayak hotel, Timothy. Kalau occupancy rate-nya rendah, nangis gitu. Dan that's how we manage supaya occupancy rate kita tuh tinggi selalu. Oke. Ada kontrak, kita financing dari bank juga gampang, ada kontrak. Oke. Lalu kita bangun. Jadi secara capital efisien ya? Very efficient capital. Oke. Jadi itu. Jadi selain itu juga ya, kita tahu pasti ada price war. Begitu pemain banyak yang main, sekarang ada 26 perusahaan data center di Indonesia. Waktu saya bangun DCI cuman ada Telkom. Bisa dihitung jari. Bisa dihitung jari gitu. Bisa. Sekarang udah gitu mulai ya. banyak yang mau masuk dari luar negeri. Pakai uang besar-besaran. Iya. Ya, billion of dollars. Ya, funds dari luar negeri juga. DCI dulu paid capitalnya $9 juta. Untuk mulai? Iya. Capex awal ya, 9 juta. Jadi, now we can, dengan kompetensi yang kita build, kita persiapkan, dengan efisiensi, itu di fine tune semua dari depan. Oke. Average market EBITDA margin around 40-50%. DCI kita fine tune terus sampai tahun lalu, masih tahun ini itu sekitar 67%. EBITDA margin? Iya, EBITDA marginnya. Net profit margin kita di sekitar 42%. Ya. Karena kita